Untuk udangnya di sini aku siram dengan menggunakan air panas ya, dan aku rendam lagi kurang lebih selama 10 menit ya. Dan untuk bumbunya di sini aku ada tomat, bawang putih, bawang merah, sama cabai rawit, cabai besar yang hijau ya, dan aku tambahkan sedikit air seperti ini biar lebih gampang di blender ya. Dan sebelum udangnya digoreng, di sini yang bagian yang keras-keras bagian luarnya yang seperti ini ya, aku buangin. Karena di sini udangnya udah asin ya, jadi di sini aku nggak tambahkan lagi sama sekali garam.
Untuk bumbunya di sini aku kasih bawang putih 4 siung yang kecil ya, sama merica secukupnya, dan aku kasih kunyit juga sedikit biar nanti warnanya agak bagus ya, biar kelihatan lebih cantik ya. Terus ini juga untuk tepungnya, selain tepung terigu di sini aku kasih juga tepung tapioka sama tepung maizena ya. Untuk jumlah airnya di sini aku tambahkan sedikit demi sedikit dulu ya, seperti ini sampai adonannya nanti pas menurut aku gampang dibentuk aja ya, gampang digoreng gitu ya. Untuk jumlah keseluruhan airnya di sini aku menggunakan 1,5 gelas belimbing. Untuk ikan asinnya, di sini aku gorengnya cukup setengah matang aja ya. Setelah terlihat kecoklatan seperti ini ya, ini udah bisa langsung diangkat aja.
Setelah ikan asin, sayur wortel, dan sayur kacang panjangnya dicampur jadi satu seperti ini ya. Setelah dioseng-oseng seperti ini, dan ini aku biarin seperti ini kurang lebih selama 2 menit ya. Baru kemudian aku tambahkan air sebanyak setengah gelas belimbing. Dan yang terakhir, jangan lupa koreksi rasanya juga ya. Kalau udah pas, udah cocok rasanya, ini udah bisa langsung diangkat aja. Karena menurut aku sayur yang enggak terlalu matang itu lebih enak ya, seperti ini. Dan warnanya pun tetap warna hijau dan segar. Untuk terong lalapnya, di sini aku potong-potong seperti ini ya. 1 buah aku potong menjadi 4 bagian seperti ini. Dan kemudian ini habis aku potong-potong seperti ini langsung aku masukin ke dalam air ya. Aku masukin ke dalam air seperti ini ya, biar nanti dia enggak menghitam ya. Dan untuk bumbunya aku pakai yang simpel-simpel aja. Ini ada cabai rawit, cabai merah besar, bawang putih, sama bawang merah ya. Aku haluskan seperti ini, dan juga ada tomat juga ya. Aku haluskan seperti ini, tapi enggak yang terlalu halus banget. Sebelum terongnya aku goreng, di sini aku tambahkan dulu penyedap rasa sama garam halus ya, biar bumbunya langsung menyerap aja.
Ini udah matang ya. Ini membuatnya hanya sesimpel itu, tapi ini udah jadi sayur yang enak ya untuk dimakan bareng-bareng sama keluarga. Untuk cabai hijau besarnya, di sini aku iris-iris seperti ini ya. Dan untuk serainya, di sini aku keprok-keprok seperti ini ya. Dan untuk bumbu cabenya, cabai rawit, cabai merah besar, bawang putih, bawang merah, merica, ketumbar, kemiri, kunyit, laos, jahe. Di sini aku haluskan dengan di blender ya, seperti ini. Dan aku tambahkan setengah gelas air biar lebih gampang di blender ya. Setelah aroma bumbunya benar-benar tercium wangi ya, ini berarti bumbunya udah matang. Jadi langsung aja masukin daging ayamnya ya. Lalu dioseng-oseng sampai semuanya tercampur merata ya, seperti ini. Lalu diamkan kurang lebih selama 10 menit ya, atau sampai airnya menyusut. Baru kemudian tambahkan lagi air sebanyak 1 gelas belimbing ya. Dan sesekali dioseng atau diaduk-aduk seperti ini ya, biar nanti matangnya merata. Setelah dagingnya terlihat matang, baru kemudian tambahkan gula merah, garam halus, sama penyedap rasanya. Setelah dioseng-oseng dan semuanya tercampur merata dan
koreksi rasanya juga ya. Dan di sini karena masih kurang asin, jadi aku tambahkan lagi garam halus ya, 1/4 sendok makan lagi. Dan aku oseng-oseng lagi, aku aduk-aduk lagi seperti ini sampai semuanya tercampur merata. Dan sekali lagi aku koreksi rasanya, dan ini udah pas ya menurut aku. Ini udah bisa langsung diangkat. Ini udah matang ya, dan ini terlihat sedap banget ya. Di sini aku nggak pakai santan, masaknya hanya pakai air. Tapi ini dijamin pasti rasanya juga enak. Untuk daun singkongnya, di sini aku nggak rebus ya, tapi di sini aku uel-uel, aku remak-remak, apa ya bahasa Indonesianya, aku remes-remes ya, pokoknya gitu ya, seperti ini. Setelah diremak-remak, hasilnya jadi kayak gini ya sayurnya. Dan untuk bumbunya, di sini aku ada cabai, bawang putih, bawang merah. Di sini aku ulek aja ya. Aku ulek, tapi enggak yang halus banget. Aku ulek kasar seperti ini. Setelah bumbunya matang, langsung aku masukin daun singkong yang udah diremes-remes ya. Sekaligus aku masukin garam halus, penyedap rasa, sama gula merah ya. Di sini aku menggunakan api yang kecil ya. Dan kemudian aku aduk-aduk, aku oseng-oseng seperti ini sampai semuanya tercampur merata ya. Setelah semuanya tercampur merata, baru aku tambahkan air sebanyak setengah gelas belimbing, dan apinya aku besarin ya. Di sini aku menggunakan api yang cukup besar
biar nanti sayurnya tetap hijau dan cepat matang ya. Dan langsung koreksi rasanya. Dan di sini kalau udah pas, di sini langsung aku angkat, langsung aku pindahin ya ke wadah sayurnya. Dan ini menurut aku benar-benar enak ya, sayurnya hijau dan pastinya enak banget. Untuk ikan lelenya di sini sebelum aku goreng, aku tambahkan garam halus ya. Buat yang punya jeruk nipis, boleh juga ditambahkan jeruk nipis ya. Dan sebelum aku goreng, di sini minyak gorengnya aku taburin tepung tapioka ya, seperti ini. Biar nanti minyak-minyaknya di saat menggoreng, minyaknya nggak meletup ya, nggak loncat-loncat, nggak apa ya namanya ya, pokoknya nggak meletup gitu ya. Untuk cara menggorengnya, di sini aku balik cukup sekali aja ya. Di saat ikannya udah terlihat coklat seperti ini, baru langsung aku balik aja biar nanti ikannya nggak hancur ya. Daun bawangnya aku potong seperti ini aja ya, aku potong agak pendek-pendek seperti ini. Dan untuk bagian tomat, bawang putih, bawang merah, cabai merah besar, di sini aku blender ya, dan aku tambahkan juga setengah gelas blending air ya, biar lebih gampang ngeblender. Setelah sambalnya udah matang, yang terakhir baru aku tambahkan daun bawang yang sudah diiris-iris ya. Setelah tercampur merata, ini udah bisa diangkat ya. Dan di sini langsung aku siramkan dengan ikan lelenya ya, seperti ini. Biar nanti ikan lelenya nggak lembek ya. Kalau disiram dari atas seperti ini, menurut aku di saat ikan lelenya dimakan dia tetap ada kayak garing gitu ya. Jadi dia lebih enak saat dimakan.
Untuk wortelnya, di sini aku iris bulat-bulat seperti ini ya. Aku iris bulat tipis, kemudian aku iris lagi jadi bentuk kayak lidi ya, kayak tusuk lidi kayak gini, kecil-kecil, halus-halus kayak gini. Daun bawangnya di sini aku potong seperti ini, agak panjang ya. Bawang putihnya di sini aku keprok dulu, baru aku iris-iris kecil-kecil. Bawang merahnya aku iris-iris agak besar-besar ya, lebar kayak gini. Cabai merah besarnya aku iris serong aja. Setelah bumbunya terlihat layu seperti ini, baru aku masukin sayur wortelnya ya, dan aku aduk-aduk seperti ini. Aku oseng-oseng sampai kira-kira tercampur merata ya. Lalu aku diamkan kurang lebih selama 2 menit ya, dengan menggunakan api yang kecil biar wortelnya agak lembek sedikit. Baru kemudian aku tambahkan, aku masukin cambahnya ya, sekaligus penyedap rasa sama garam halusnya. Dan di sini aku langsung besarin apinya ya. Di sini aku masak dengan menggunakan api yang besar. Lalu aku oseng-oseng lagi seperti ini sampai semuanya tercampur merata ya. Dan di sini aku nggak lagi tambahkan air sama sekali ya, karena air dari cambahnya aja udah cukup ya. Dan kemudian baru aku tambahkan irisan daun bawang ya, yang udah dipotong-potong. Baru kemudian aku oseng-oseng lagi seperti ini sampai semuanya tercampur merata ya. Dan ini udah matang ya, tinggal sebentar koreksi rasanya dulu. Dan kalau udah cocok rasanya, udah pas, ini udah bisa langsung diangkat aja, langsung dipindahkan ke wadah yang lain ya. Ini sayurnya terlihat segar ya, enggak terlalu kematangan. Menurut aku cara masak seperti ini sangat enak. Untuk nanasnya, di sini aku pakai nanas yang kecil ya, dan bagian tengah nanasnya, bagian tulangnya aku buang dan aku potong-potong seperti ini. Untuk
cabai merah besarnya. Di sini aku iris bentuk serong seperti ini. Setelah aroma bumbunya benar-benar udah tercium, benar-benar wangi, ini bumbunya udah matang ya. Lalu tambahkan air sebanyak 3 gelas belimbing. Lalu masukin semua ikan patinnya. Sekaligus dengan nanas yang udah dipotong-potong ya, dimasukin semua seperti ini. Setelah ikan patinnya terlihat udah matang, lalu tambahkan penyedap rasa, gula pasir, sama sekaligus garamnya ya. Di sini aku menggunakan garam halus. Dan jangan lupa koreksi rasanya ya. Kalau udah pas rasanya, udah cocok, ini udah matang ya, apinya langsung matiin aja. Dan yang terakhir baru aku tambahkan daun kemanginya seperti ini.
Untuk terongnya di sini sebagian aku buang ya, kulitnya aku buang dengan selang-seling seperti ini ya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Untuk pangkal terongnya di sini aku buang ya, karena menurut aku bagian pangkal itu agak keras ya. Terus kemudian aku potong-potong dengan cara seperti ini. Habis dipotong-potong seperti ini, di sini aku langsung masukin ke wadah yang ada airnya ya, seperti ini, biar warna terongnya tetap segar ya, tetap warnanya putih seperti ini. Untuk bumbunya di sini ada cabai merah besar, bawang putih, bawang merah. Aku ulek, tapi ulek kasar seperti ini ya. Kemudian aku goreng bumbu yang udah aku halusin tadi seperti ini. Aku goreng, aku oseng-oseng seperti ini ya, sampai bumbunya matang ya, matang merata. Setelah bumbunya udah matang, kemudian terongnya aku masukin seperti ini ya, dan aku oseng-oseng terus sampai ini semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata seperti ini, aku diamkan kurang lebih selama 2 menit ya, biar bumbunya lebih menyerap ke sayur terongnya ya. Baru kemudian aku tambahkan air sebanyak 3/4 gelas belimbing ya. Setelah terongnya terlihat udah matang, udah terlihat lembut ya, jangan lupa koreksi rasanya ya. Kalau dirasa udah pas rasanya, ini udah bisa langsung diangkat aja, langsung pindahin ke wadah yang lain seperti ini ya. Dan sayuran seperti ini, resep seperti ini menurut aku sangat simpel tapi enak. Untuk serainya di sini aku keprok aja seperti ini ya. Aku keprok satu-satu sampai semuanya selesai.
untuk bawang putih, bawang merah, cabai merah besar, kunyit, kemiri, laos, jahe, ketumbar, merica. Aku haluskan dengan di blender seperti ini ya, dan aku tambahkan air sebanyak setengah gelas belimbing biar lebih gampang di blender ya. Dan untuk cara masaknya di sini tinggal dicampur aja ya. Di sini aku masukin kacang panjang, kelapa parutnya, dan aku masukin asam kuping ya. Asam kuping ya namanya itu ya. Terus bumbu yang udah dihaluskan aku masukin juga. Terus aku tambahkan air sebanyak 4,5 gelas belimbing ya. Setelah semua bahan digabungin seperti ini tinggal dimasak aja ya. Dimasak sampai nanti airnya menyusut ya. Biar airnya lebih cepat menyusut, di sini aku tutup ya, seperti ini dengan tutup panci. Dan sesekali dibuka tutup pancinya ya, dilihatin airnya masih banyak apa enggak ya. Dan kalau masih banyak, ditutup lagi sampai nanti airnya menyusut ya. Kalau kelihatan airnya udah tinggal sedikit seperti ini, apinya langsung dikecilin aja ya, biar nanti matangnya merata ya, dan bagian bawahnya nggak gosong, tapi nanti matangnya bagus ya, matang sempurna. Dan ini udah matang, dan aku langsung cobain ikan masnya ya. Ini cara masaknya simple banget ya, tapi menurut aku ini enak.